Tujuh Salapan Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adira Iwidin di 7 Salapan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mengganti keyboard untuk laptop Acer E5471. Jadi di sini saya sudah menginstal aplikasi Pasmak Keyboard Test. Jadi di sini sudah jelas bahwa untuk tombol arah, panah atas dan pinggir ini tidak jalan. Jadi ketika dites ini tidak bisa digunakan. Nah, ini untuk tombol ini dan tombol ini. Nah, makanya saya sudah membeli untuk gantinya. Nanti kita akan buka ya. Oke. Jadi kita akan lakukan pembongkaran. Jadi untuk laptop Acer E5471 Aspire itu, jadi ini tidak bisa disoket ya. Jadi beda sama laptop Acer yang lain, jadi ini harus dibongkar total. Jadi kita akan lihat bagaimana membongkar laptop Acer ini sehingga kita nanti bisa mengganti keyboard ini, karena keyboard yang bawaan ini sudah rusak. Jadi kita akan ganti dengan keyboard yang baru ini. Oke, jangan di skip dan ikuti langkah-langkah yang akan saya berikan ini. Oke, jadi kita akan lakukan pembongkaran untuk laptop ini. Jadi kita buka, pastikan bahwa untuk baterai, jadi ini harus dibuka dulu baterainya. Nah, kita buka baterainya, kemudian kita bongkar. Oke, untuk baut-bautnya kita bongkar satu persatu sampai semuanya jadi ini laptop Acer Aspire E5471 ini tidak bisa mengganti keyboard dari luar. Jadi ini harus dibongkar total. Jadi nanti kita akan masukkan, kita akan ganti keyboard yang lama ini dengan keyboard yang baru. Oke, kita pisahkan baut-bautnya ini biar nanti kita tidak lupa. Kemudian kita buka terlebih dahulu ini CD-ROM-nya. Oke, ini sudah terbongkar. Kemudian kita akan cabut konektor ininya yang menempel. Oke, ya sudah terbongkar. Pisahkan. Nah, ini. Jadi kira-kira seperti ini tampilan dalam untuk laptop Acer. Nah, langkah berikutnya kita akan bongkar semua karena ini posisi keyboardnya itu di bawah di sini. Jadi kita akan lakukan pembongkaran. Oke, harddisk kita akan buka, konektornya kita ya sudah. Ini juga sama. Oke, sudah tercabut. Kemudian kita ini bongkar kipas. Oke, bongkar kipas, konektornya juga kita akan buka.
Kemudian apa lagi ya? Oh ini. Ini keyboardnya itu kita akan buka saja dulu ini baut-bautnya. Jadi ini untuk laptop tipe Acer Aspire E5471 ini, jika rekan-rekan mencoba ke tempat-tempat seperti perbaikan atau reparasi laptop, itu kisaran harganya itu kalau kita ganti dengan keyboard yang baru, yang seperti ini, itu sekitar 400 sampai 500 ribu biayanya. Nah, sedangkan saya mencoba melakukan sendiri karena harga keyboardnya itu tidak terlalu mahal ternyata ya. Walaupun mungkin kita dapatnya yang lokal. Karena memang kalau yang ori ya mungkin harga sekitar. Tapi kalau direparasi juga itu dapatnya yang lokal bukan yang ori. Jadi ini paling hanya sekitar 60.000 sampai 100.000 lah. Jadi kalau kita bisa melakukan ini, jadi kita bisa irit sampai 300 ribuan. Jadi lumayan gitu. Jadi silakan bagi rekan-rekan yang mau mencoba dengan cara-cara yang sudah saya berikan ini, yang akan saya berikan ini, silakan untuk mengikuti video ini. Dan tentunya ini dibutuhkan kesabaran yang ekstra karena ini menyangkut dengan perangkat-perangkat yang tentu tidak bisa sembarangan kita lakukan proses pembukaannya. Oke, ini sudah hampir terbuka, tapi saya tidak akan membuka semua ya. Jadi yang penting ini bisa sudah seperti ini mah. Kita simpan, kita tinggal buka untuk keyboardnya. Nah ini, jadi ini nanti yang digantinya itu nih. Oke, jadi kita akan buka ya ini semua yang kira-kira menghalangi. Nah, ini pengunci engsel. Jadi ini juga sama harus dibuka dulu bautnya. Jadi supaya nanti ketika kita mengangkat yang ini, keyboard ini pelindung keyboard ya, pelindung keyboard. Jadi ini lumayan jelimet ya. Jadi untuk rekan-rekan mungkin yang mempunyai keyboard sama seperti yang mempunyai laptop sama seperti saya ini, proses menggantinya itu memang tidak semudah dengan laptop Acer yang lainnya yang mungkin bisa diganti dengan cara disoket dari luar. Kalau ini nggak bisa. Kalau ini jadi ini harus dibongkar total. Jadi ini harus betul-betul hati-hati soalnya ini akan ada soket ya. Jadi nggak bisa otomatis asal buka saja. Nah, lumayan membutuhkan perjuangan. Jadi ini adalah pelindung keyboardnya. Ini benar-benar ya. Ini membutuhkan proses yang luar biasa. Jadi ini betul-betul kita lakukan proses pembongkaran. Nah ini. Jadi ini keyboard bawaan. Ini sudah tidak layak. Jadi kita akan lakukan penggantian dengan yang baru ini. Oke, jadi untuk keyboard ini akan kita ganti dengan yang baru. Nah, sebelumnya kita akan lakukan proses pembersihan terlebih dahulu. Ini harusnya pakai kuas ya, jadi supaya lebih bersih.
Nih, kita akan pasangkan. Pastikan ini ngepas ya. Jadi untuk jika rekan-rekan akan lakukan proses order juga, ini harus benar-benar sesuai. Jadi tipe keyboardnya itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Pas, sepertinya ini pas. Oke, kita akan lakukan proses pemasangan kembali. Kita akan baut kembali ya. Oke, kita akan mulai pasangkan kembali satu persatu. Jadi ada sensasi tersendiri ya. Jadi untuk rekan-rekan yang memang ingin mengganti keyboard laptop Acer Aspire 471 ini. Jadi ini tidak bisa sembarangan. Jadi kita harus betul-betul hati-hati dalam melakukan proses pembongkaran dan pemasangannya kembali. Oke, jadi kita akan mulai pasangkan kembali ini ya. Konektornya masukkan kembali ke posisi yang tadinya, yang awal. Pastikan bahwa semua komponen-komponen ini sudah terhubung, tersambung ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, ini untuk harddisk kita pasangkan kembali. Kita baut lagi. Oke, sudah terpasang. Ini tinggal apa ya? Baut-baut yang belum ini nih. Kita akan lihat terlebih dahulu apakah ini sudah berfungsi. Oke, kita akan coba pasangkan kembali ya ini. Kita akan coba ya, ini masukkan lagi. Coba apakah ini berjalan. Tadinya arah panah atas dan bawah ini tidak berfungsi ya. Jadi kita akan coba apakah sekarang setelah diganti keyboardnya ini akan berfungsi. Nah, ini belum kita ini ya, patenkan. Jadi nanti kita akan lihat dulu apakah ini berjalan. Oke, jadi tadi setelah kita lakukan proses pembongkaran, kemudian pemasangan kembali diganti dengan menggunakan keyboard yang baru, itu kita akan lakukan pengecekan. Jadi di sini saya masih menggunakan aplikasi yang sama ketika di awal ketika mengecek keyboard saya yang rusak. Itu Pasma keyboard test. Jadi silakan rekan-rekan tinggal dibuka saja aplikasinya, kemudian pencet semua tombol yang ada pada laptop rekan-rekan. Nah, cirinya jika laptop rekan-rekan atau keyboard rekan-rekan masih mengalami masalah, itu ketika dipencet ini tidak akan berwarna hijau tapi berwarna merah. Jadi itu cirinya bahwa
keyboard tersebut bermasalah, ada yang error. Sini saya sudah lakukan proses pengecekan pada semua. Nah, tadi yang awal itu saya bermasalah di tombol atas dan tombol kiri. Jadi sekarang sudah berfungsi. Ini sudah hijau, tidak ada merah. Nah, karena kalau ada yang bermasalah itu biasanya ketika dipencet tombolnya itu akan berkedip berwarna merah. Nah, ini sudah tidak ada. Jadi kalau ini putih tidak menjadi masalah, karena ini memang tampilannya untuk keyboard yang PC, versi PC. Seperti ini ada tombol-tombol numlock, sedangkan dalam laptop itu tidak ada. Tapi yang jelas, yang pasti untuk mengeceknya itu adalah pencet semua tombol yang ada pada keyboard, apakah hijau semua atau masih ada yang merah. Nah, itu bisa dicek di sana. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.